mitos ya. Katanya kalau Waude sendiri itu merantau nih ke Jakarta, dan pada saat itu memang ingin mencapai impiannya, menggapai impiannya, sekaligus pada saat merantau Waude itu dikasih duit beberapa gitu, dan itu dibagi-bagi kayak gimana caranya itu bisa hidup di Jakarta. Bener nggak sih Waude? Benar-benar sebelumnya aku salah fokus sama komentar, terus pada bilang Apa komentarnya? kok Wawa kalem lagi, kok Wawa kalem banget sih. Emang lagi dia banget di situ jadi kalem gitu. Nah, coba lihat. Wawa mungkin karena kali ya rambutnya lagi kayak gini, merasa banget kali deh. Aku lihat story Wawa tadi pakai gaun kan. Ya. Tapi nggak bisa dipungkir loh kalau kita lagi pakai baju gaun atau apa, kita merasa kayak anggun gitu, kayak nggak bobrok. Tapi emang cantik banget sih Waude sama Cepi hari ini, dan kemarin juga sih ketemu juga, wow, anggun banget sih. Kami cantiknya efek, Kak. Saya juga cantiknya kelihatan banget. Enggak lah, cantik aslinya loh, aslinya. Oke, kembali lagi ke bahasan kita, guys. Ini faktanya yang itu. Kalau faktanya Cepi itu Cepi ini guys, sebelum jadi artis dangdut top di Indonesia itu untuk menambah pemasukan gitu, Cepi itu keliling-keliling di hajatan samping rumah gitu. Bener nggak sih, Cep? Mungkin bener nggak sih? Iya. Kalau kayak keliling ada fotonya gitu loh, tapi gimana caranya upload fotonya nggak tahu ya. Ada fotonya, tahu waktu Cepi itu manggung di hajatan ini sampai rumah gitu loh, Dek. Beneran bisa sampai aku lihat tip aku. Oke, mungkin dari siapa dulu nih? Dari Waude dulu nih. Bener nggak tadi apa yang saya? Oke, jadi sekali, aduh emang ya Karinal tuh bisa aja itu. Jadi emang ya sebelum ikutan itu emang aku udah merantau di Jakarta. Saat itu aku kuliah. Jadi waktu itu dapat ini bebas tes gitu loh. Jadi dapat jalur undangan di Universitas Jakarta, UNJ kita sebut ya. Universitas di Jakarta. Terus aku waktu itu dapatnya kuliahnya tuh jurusan psikologi. Jurusan psikologi. Nah, karena emang anak rantau ya, jadi emang harus ngekos. Harus ngekos, harus tinggal sendiri karena emang memungkinkan juga untuk tinggal sama keluarga. Karena emang keluarga tuh kebanyakan bau kan. Kalau di Jakarta tuh emang ada sih, cuma jauh aja sama tempat kuliah. Jadi ya udah aku memutuskan untuk kos. Di mana saat itu uang kos-kosan aku tuh dulu 700.000 bulannya. 700.000. Terus sedangkan jatah uang aku juta. Jadi tinggal 300.000. Itu mau mana sih Waude yang gini? Dia nggak sih, Cepi? Wawa begitu, nggak tahu dia di mana. Coba kita nanti bersambungnya sama Waude ya. Kita pindah ke Cepi dulu. Cepi gimana, Cepi? Bener nggak fakta yang tadi itu? Yang saya bilang kalau keliling-keliling hajatan gitu. Aku sebelumnya itu memang udah aktif nyanyi ya, Kak, dari hajat ke hajat dan hajatan gitu. Ya itu bahwa sampai tidak lanjut sekolah karena memang memilih untuk sampai lanjut ke SMA pada saat itu memang karena untuk fokus nyanyi, berkarir di nyanyi. Oke, Selvi, gimana sih perjuangan kamu pada saat kamu mau fokus di berkarir di di nyanyi gitu? Kan istilahnya kita pun juga waktu saya kan dari Sulawesi juga ya, Cepi ya. Saya juga dari Rambone. Saya Rambone, guys. Tunggu, saya mau ajakin dulu ke Waude join lagi, guys. Saya juga dari Bone kan. Itu perjuangan itu luar biasa banget gitu. Tapi saya itu fokus itu memang pendidikan maksudnya kayak sampai saat ini gitu, apalagi edukasi lebih kayak edukasi kesehatan karena memang background saya itu apoteker gitu. Kamu kan juga memilih untuk jalannya Cepi gitu, jalannya Cepi menyanyi.
Bagaimana perjuangan Cepi waktu itu? Andri. Ya gitulah, harus yang harusnya masih lanjut sekolah ya harus memilih lanjut, karena memang kami pada saat itu lagi benar tidak memungkinkan untuk selfie. Kan kita kan adik-adik selfie nanti mau sekolah gimana, walaupun bapak aktivitas sehari-hari ya tetap mencari nafkah sebagai kang bentor ya, tapi hanya biaya sehari-hari, biaya sekolah, apa aja itu kan pasti bukan sedikit ya, tapi butuh ya lumayan lah untuk biaya hari itu, untuk biaya sekolah. Sedangkan CP punya adik ya, CP pikirnya seperti udah dia selfie lanjut sekolah, CP udah mikir nanti suatu saat CP akan akan ngambil paket sederhana karena ini ikut UJK agar bisa dapat ini ijazah SMA. Oke. Nah, pada saat Cepi memilih jalan itu, kan itu kayak kayak saya Cepi juga harus berjuang nih untuk meraih mimpinya. Apakah Cepi itu tipikal orang yang menargetkan sesuatu gitu? Targetku itu adalah saya mau ikut LIDA gitu. Saya mau ikut Danut Academy gitu. Kalau target dulu kayak enggak. Aku mau ini. Cepi suaranya sama. Kita kayaknya Gak apa-apa, yang penting tari bahasannya itu masuk gak sih? Itu kalian dengarkan sedikit. Lihat komat kamut mulut kita ya, gitu ya. Gimana Cepi, lanjut. Tanya sampai mana Kak? Itu apa sih tadi pertanyaanku? Tipikal Cepi ini kemarin waktu itu nargetin sesuatu nggak sih, kayak saya tuh karena saya udah memilih jalan ini, saya mau targetin untuk ini gitu pada saat itu. Gak ada Kak, tapi nggak ada target pada saat itu karena gimana ya ceritanya, banyak alasan soalnya Cepi sekolah, cuman hanya ini alasan ungkapkan ya gimana sih, bisa nggak sih nggak bahas. Jadi Cepi pernah dulu kayak ada traumatik dalam bergaul lah gitu kan. Jadi kayak bukan berantem ya, tapi dibully gitu di sekolah. Rasa Cepi tidak mau lanjut sekolah. Oh, oke. Jadi dari situ juga ya, saya juga pernah tahu dibully bang. Kayaknya ada rasa minder gitu, lanjut lagi, ada rasa minder takut diolok-olok lagi, dibully lagi. Jadi pelajaran sih sampai sekarang, jadi pelajaran buat. Makanya selfie itu kalau ketemu sama orang itu kayak ngehargain banget, nggak pernah ngebully orang, karena memang selfie itu udah mau bicara sama orang, ataupun mungkin ada keceplosan, Cepi langsung minta maaf, aku nggak sengaja tadi ngomong kayak gitu, karena memang udah belajar banget dari pengalaman sebelumnya. Cepi dibully dan pun dengan kata-kata kasar itu akhirnya bukan malah menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah lagi gitu. Akhirnya masalah itu berlanjut sampai benar-benar selfie yang udah yang apa sih jadi apa bodo amat gitu atau gimana? Jadi langsung kayak pokoknya dibully apa sih kalau di sekolah itu banyak teman ini Cepi lah Bu. Jadi ibaratnya banyak orang yang merendahkan Cepi. Udah rendahin banget gitu ya. Main kekerasan udah nggak baik gitu lah. Intinya
pelajaran semuanya. Cepi pun juga yang ini udah jadi ya udah pelajaran bagi aku dan teman-teman aku gitu. Oke, keren Cepi. Dan sekarang Cepi itu kalau ketemu sama orang itu baik banget, sampai saya pun juga disapa terus gitu, dan memilih katanya pun juga kayak apa ya, saya tuh ya udah, karena saya sering saya pernah diginiin, saya membuktikan ke orang-orang kalau saya tuh ya nggak mau seperti itu juga gitu. Dan memang inspiratif Cepi. Jangan kasarin atau dijahatin sama orang kita atau kasar, karena itu bukannya akan menyelesaikan masalah, tapi akan perbesar, intinya menambah masalah lagi. Oke, next kita ke Wawode kembali ya.